Kapal layar Itaskai ini tidak lagi mendapatkan komunikasi dari pesawat itu, dan mereka pun menghilang di tengah perjalanannya menuju Pasifik. Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my channel bareng aku Elsha Septa. Kali ini aku mau cerita mengenai misteri hilangnya Amelia Earhart, pilot wanita pertama di dunia yang terkenal pada era tahun 1930-an dengan sederet prestasinya yang fenomenal. Namun sayangnya hidupnya ini berakhir tragis. Dia hilang misterius pada tahun 1937 pada saat dia mencoba untuk mengelilingi dunia bersama navigatornya yaitu Fred Noonan. Dan hilangnya Amelia Earhart ini menimbulkan banyaknya teori-teori konspirasi hingga saat ini. Seperti apa kisahnya? Gak usah basa-basi, let's start the story. Amelia Mary Earhart lahir pada tanggal 24 Juli 1887 di Atchison, Kansas, Amerika. Ayahnya ini bernama Samuel Stanton Earhart yang biasa dipanggil dengan Edwin, sedangkan ibunya bernama Amelia Jane Otis yang biasa dipanggil Amy. Kondisi keluarganya ini bisa dibilang bukanlah keluarga yang bahagia dan juga harmonis. Sejak kecil, Amelia ini memang agak tomboy, jadi dia biasanya bersama kakaknya, Grace Muriel Earhart, senang sekali melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Saat Amelia dan kakaknya berkumpul bersama di rumah orang tuanya di Des Moines, Amelia ini masuk sekolah umum saat dia berusia 12 tahun karena sebelumnya Amelia ini mengikuti homeschooling di rumah kakeknya. Dia ini lalu masuk SMA Chicago Hyde Park dan lulus pada tahun 1916. Dia lalu memasuki kuliah di Ogon School di Rydell, Pennsylvania. Tapi sayangnya Amelia ini gak berhasil menyelesaikan kuliahnya. Masa kecilnya yang bergejolak membuat Amelia ini tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang mandiri. Amelia lalu membuktikannya dengan dia mengikuti program relawan Palang Merah pada tahun 1917. Amelia bersama relawan yang lainnya ini, mereka ditempatkan di detasemen relawan bantuan Rumah Sakit Militer Spadina. Dan tugasnya dia ini menyiapkan makanan bagi pasien dan juga mengatur resep obat. Tapi pada tahun 1918 terjadi wabah flu Spanyol yang menjalar ke Toronto. Amelia pada saat itu dia terjangkit wabah flu ini. Akhirnya dia menjadi pasien di tempat di mana dia bekerja dan dia menderita pneumonia dan sinusitis. Dia dirawat pada bulan November 1918 dan dia diperbolehkan keluar pada bulan Desember 1918. Selama masa sakitnya itu sebenarnya dia pernah melakukan operasi kecil untuk mengatasi masalah sinusitusnya. Namun sayangnya operasi itu tuh nggak berhasil. Dia mengalami sakit kepala yang berat yang membuat dirinya ini akhirnya harus pindah ke Northampton, Massachusetts. Ketika Amelia ini masih menjadi perawat di Spadina, Amelia dan teman-temannya ini menyaksikan pertunjukan terbang pesawat Perang Dunia I di Toronto. Dan gara-gara dia menyaksikan pertunjukan terbang itu, Amelia ini jadi lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengamati para pilot di korps penerbangan kerajaan yang mereka ini lagi berlatih terbang di lapangan. Lalu Amelia ini kembali ke Amerika, masuk ke Universitas Columbia sebagai mahasiswa jurusan prakedokteran. Pengalaman terbang pertamanya terjadi pada bulan Desember 1920 di California bersama pilot terkenal Perang Dunia I, Frank Hawks. Jadi ceritanya 5 hari menjelang Natal pada tanggal 20 Desember 1920, Amelia bersama ayahnya ini mengunjungi lapangan udara di sekitar Long Beach, Amerika. Maaf ya teman-teman, settingannya jadi pindah karena tiba-tiba aja ada tamu yang datang, jadi akhirnya aku pindah deh. Gak apa-apa ya, kita lanjutin aja ceritanya. Mereka ini ya cuma sekedar melihat bagaimana sebuah pesawat terbang ini mampu lepas landas di tanah pacuan. Kemudian Amelia dan ayahnya ini bertemu dengan Frank Hawks yang pada saat itu Frank ini bekerja sebagai pilot balap udara. Gak disangka-sangka pada saat itu Frank mengajak Amelia untuk naik pesawat bersamanya. Dan udah pasti pada saat itu Amelia langsung menyanggupinya. Pengalaman terbangnya bersama Frank Hawks benar-benar telah mengubah jalan hidupnya. Semenjak saat itu, dirinya ini mulai bekerja keras untuk bisa mendalami segala hal mengenai pesawat. Dia ini bekerja serabutan sebagai fotografer lepas dan dia juga gak gengsi sampai dia ini harus bekerja sebagai pengemudi truk. Hingga akhirnya Amelia ini berhasil menyimpan uang sebanyak $1.000 untuk bisa ikut kursus penerbangan di Kinderfield. Pada bulan Januari 1921, Amelia ini lalu mengikuti kursus penerbangan bersama instruktur terbang wanita yang bernama Neta Snook.
Supaya dia ini bisa membayar les penerbangannya ini, dia bekerja sebagai juru tulis di perusahaan telepon Los Angeles. Karena Amelia ini tuh bener-bener bekerja keras untuk meraih mimpinya ini, dan di tahun yang sama dengan hasil bekerjanya ini, Amelia membeli pesawat bekas Kinner Easter yang berwarna kuning, dan dia menyebut pesawatnya ini The Canary. Pada bulan Desember 1921, Amelia berhasil lolos dari tes penerbangan dan memperoleh sertifikat Asosiasi Aeronautica. Dia berpartisipasi dalam eksibisi perdana di Sierra Aerodrome, Pasadena. Pada tanggal 22 Oktober 1922, dia sukses terbang mencapai ketinggian 14.000 kaki. Dan dia berhasil mencatatkannya dalam buku rekor penerbangan. Tidak lama nih dari setelah rekornya ini pecah, Amelia mendapatkan lisensi pilot dari Federation Aeronautic International, sekaligus menjadikannya perempuan ke-16 yang memperoleh apresiasi serupa. Puncak karirnya Amelia sebagai pilot terjadi pada masa tahun 1930. Ia berhasil melakukan ekspedisi penerbangan mengelilingi dunia. Dari sejarah prestasinya ini, dia pernah menjelajahi Samudra Atlantik pada tahun 1928, mencapai kecepatan maksimum 100 km pada tahun 1931, mengelilingi Amerika Serikat dengan autogiro pada tahun 1932, sampai dia ini pernah terbang mendatangi Laut Merah dan juga Karachi pada tahun 1937. Memang prestasinya ini luar biasa. Mengenai kehidupan pribadinya, Amelia ini sebelumnya telah bertunangan dengan Samuel Chapman pada tanggal 23 November 1928. Selama masa-masa Amelia ini sedang bertunangan dengan Samuel, Amelia ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama seorang penerbit, George P. Putnam. George ini telah bercerai, dan dari pernikahan sebelumnya ini, George dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Karena memang pada masa-masa itu, Amelia ini sedang di puncak karirnya. Dia ini terkenal layaknya seorang artis, karena Amelia ini bukanlah pilot biasa dengan segenap prestasinya. Kesempatannya itu Amelia gunakan untuk mempromosikan karirnya mengenai sekolah penerbangan dan untuk mempromosikan dunia penerbangan wanita. Dan pada saat itu, George ini udah sampai nembak 6 kali, sampai pada akhirnya karena mungkin mereka sering bertemu dan merasa nyaman, menikahlah mereka pada tanggal 7 Februari 1931. Nah, makanya yang ngelamar itu akan kalah dengan yang sering ketemu. Udah pacaran bertahun-tahun, taunya kesabet juga sama yang sering ketemu. Namun dari pernikahan George dan Amelia ini, mereka tidak dikaruniai anak. George ini benar-benar suami yang sangat mensupport dan juga memberikan kebebasan atas karir penerbangannya Amelia Earhart ini. Pagi hari di tanggal 20 Mei 1932, Amelia yang berusia 34 tahun saat itu berangkat dari Harbour Grace, Newfoundland, yang menggunakan pesawat Lockheed Vega 5B. Awalnya dia ini terbang menuju Paris, Prancis. Amelia menempuh penerbangan selama 14 jam 56 menit untuk melintasi Atlantik tanpa berhenti sedikit pun. Kemudian dia mendarat di Coolmore di sebelah utara Derry, Irlandia Utara. Pendaratannya ini disaksikan oleh warga lokal, oleh Cecil King dan T. Sawyer. Pada akhirnya, dia menjadi wanita pertama yang melintasi Atlantik dan orang kedua yang melakukannya setelah Charles Lindbergh yang melakukannya 5 tahun sebelumnya. Atas pencapaiannya itu, Kongres Amerika ini memberikan penghargaan Distinguished Flying Cross yang merupakan dukungan tertinggi Angkatan Udara Amerika atas prestasi fenomenal di udara. Dia juga menerima Legium Kehormatan dari Prancis dan Masyarakat Nasional Geografik. Dia lalu melanjutkan rekor lainnya sebagai wanita pertama yang terbang melintasi Amerika. Terbang dari Los Angeles, dia mendarat di Newark, New Jersey 19 jam kemudian. Dia juga merupakan pilot perempuan pertama yang terbang sendirian dari Hawaii menuju ke daratan utama negeri Paman Sam pada tanggal 11 Januari 1935. Perjalanan karir Amelia ini mengalami perubahan yang hebat pada 2 Juli 1937. Ceritanya, pada awal 1936, Amelia ini mulai menyiapkan ambisinya untuk menjadi pilot yang mampu terbang mengelilingi dunia. Kali ini rutenya ini lebih panjang, sekitar 47.000 km, karena dia ini terbang mengikuti rute Khatulistiwa. Amelia membangun pesawat Lockheed Electra 10A yang dibangun sesuai dengan spesifikasinya untuk kenyamanannya.
Pada tanggal 17 Maret 1937, Amelia dan navigatornya Fred Noonan serta dua krunya, Harry Manning dan juga Mans, mereka ini berangkat dari Auckland menuju Honolulu. Namun belum saja mereka lepas landas, terjadi masalah dengan pesawatnya. Ada masalah lubrikasi dan baling-baling. Pesawat itu menjalani pemeriksaan dan juga perbaikan di pangkalan Luke Pearl Harbor. Pesawat itu selesai diperbaiki 3 hari kemudian. Namun ketika mereka ini mau lepas landas, pesawat mereka ini mengalami ground loop atau jatuh. Karena mendapatkan kerusakan yang parah, pesawat Electra 10A ini terpaksa dibawa kembali ke markas Lockheed. Namun berjalannya waktu, Amelia kembali ingin melakukan penerbangan untuk mengelilingi dunia, dan kali ini untuk yang kedua kali, karena percobaan untuk terbang mengelilingi dunia yang pertamanya itu gagal. Kali ini dengan persiapan dan rute yang direncanakan secara matang dari barat ke timur. Percobaan kedua dimulai dengan penerbangan secara rahasia dari Auckland menuju Miami. Di penerbangan kedua ini, Amelia hanya terbang ditemani oleh Fred Noonan. Mereka terbang dari Miami pada 1 Juni 1937. Mereka beberapa kali berhenti di Amerika Selatan, Afrika, kawasan selatan India, dan Asia Tenggara sebelum mendarat di Lae, Papua Nugini pada 29 Juni 1937. Saat itu, Amelia dan Fred telah menempuh jarak 22.000 mil atau 35.000 km. Mereka ini sebenarnya tinggal menyelesaikan jarak 11.000 km untuk bisa mencapai Pasifik. Pada tanggal 2 Juli 1937, Amelia dan Fred berangkat dari Lae menuju ke pulau kecil Howland sebagai pit stop mereka berikutnya. Namun rute menuju Howland adalah kali terakhir keduanya melakukan kontak dengan kapal layar Itasca milik penjaga pantai Amerika. Memang dari sejak terbangnya dari Lae itu, masalah terbesarnya pesawat Lockheed Electra 10A ini dengan kapal layar Itasca ini adalah masalah komunikasi. Jadi frekuensi radio yang diminta oleh Itasca ini tidak bisa diterima dengan pesawat Electra ini. Sedangkan begitu pun sebaliknya, ketika Amelia ini meminta frekuensi yang dia maksud, Itasca ini tidak bisa menangkap sinyal dari frekuensi pesawat Electra ini. Sedangkan Amelia dan Fred ini tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan kode Morse. Dan karena masalah komunikasi antara pesawat Electra dengan kapal layar Itasca ini, akhirnya kapal layar Itasca ini tidak lagi mendapatkan komunikasi dari pesawat itu, dan mereka pun menghilang di tengah perjalanannya menuju Pasifik. Presiden Franklin D. Roosevelt memerintahkan pencarian yang besar-besaran selama 2 pekan. Upaya demi upaya ini dilakukan berbagai pihak, investigator amatir maupun profesional. Seluruh tenaga dikerahkan, namun keduanya tetap saja tidak ditemukan. Pada 19 Juli 1937, Amelia dan Fred dinyatakan menghilang di tengah laut. Hampir 1 tahun 6 bulan setelah Amelia dan Fred ini menghilang, Amelia Earhart dinyatakan meninggal secara hukum dan resmi pada tanggal 5 Januari 1939. Investigasi, pencarian, dan kepentingan publik yang signifikan atas hilangnya mereka ini masih berlanjut hingga 80 tahun kemudian. Sejak menghilangnya mereka hingga kini, banyak teori-teori konspirasi mengenai hilangnya pesawat mereka ini. Ada teori konspirasi yang mengatakan, teori yang pertama, jatuh dan mereka tenggelam. Teori ini dikenalkan oleh pasangan suami istri, Elgin dan Mary Kay Long, melalui buku Amelia Earhart, The Mystery Solved. Mereka menyebutkan penyebab utama jatuh dan hilangnya pesawat Amelia karena kehabisan bahan bakar. Lawrence Safford, pensiunan Kapten Angkatan Laut Amerika yang bertanggung jawab pada jaringan strategi serta pemecahan kode penyerangan Jepang di Pearl Harbor, Lawrence ini menambahkan selain habisnya bahan bakar, perencanaan mereka ini dianggap minim dengan eksekusi yang buruk, hingga menyebabkan pesawat mereka ini jatuh lalu tenggelam di laut. Namun, teori ini bisa dipatahkan karena tidak ditemukannya pesawat Electra hingga saat ini. Teori yang kedua, terdampar di Pulau Gardner dan mereka ditangkap oleh pasukan Jepang. Berdasarkan transmisi radio yang ditangkap oleh kapal layar Itasca, mereka terbang 157 derajat ke selatan menuju Pulau Baker dan Pulau Phoenix. Seminggu setelah pesawat itu menghilang, USS Colorado melakukan pencarian di Pulau Gardner, namun hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Walaupun demikian,
Kemudian, teori-teori tentang hilangnya pesawat Amelia ini masih mengudara selama 80 tahun lamanya dan tidak pernah menemukan jawaban yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan menghilangnya pesawat Amelia ini. Sampai akhirnya pada awal Juli 2017, teka-teki ini tuh kembali menyeruak ke publik dengan beredarnya sebuah foto yang dianggap adalah foto selamatnya Amelia Earhart dan juga Fred Noonan dari kecelakaan tragis itu. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh pihak History Channel lewat seri dokumenternya berjudul Amelia Earhart: The Lost Evidence pada 9 Juli 2017 yang didapatkan lewat arsip nasional dari seorang petugas yang bernama Les Kinney. Dari foto itu digambarkan sosok yang diduga Amelia Earhart dan juga Fred Noonan di sebuah pelabuhan di Pulau Marshall. Disinyalir kalau foto itu direkam oleh penduduk Jepang di sekitar pulau itu. Pihak History Channel percaya kalau foto itu diambil tidak lama setelah kecelakaan mereka di tahun 1937. Sedangkan menurut Kota Yamano, pakar sejarah militer asal Jepang menunjukkan kalau foto itu diambil dari buku terbitan tahun 1935 sebelum Amelia ini menjalani masa liburan, di mana saat itu Amelia ini terbang pergi dari Honolulu, Oakland, California, Mexico City sampai New Jersey, sehingga nggak ada asumsi yang menegaskan bahwa foto itu adalah sosok Amelia Earhart. Kita masuk ke teori yang ketiga, terdampar di Pulau Gardner atau sekarang disebut juga dengan Pulau Nikumaroro, bertahan hidup hingga meninggal di sana. Grup Internasional Penyelamatan Pesawat atau TIGHAR, sebuah kelompok yang telah menyelidiki hilangnya pesawat Amelia Earhart selama 25 tahun. Mereka ini yakin kalau Amelia dan Fred ini selamat dalam kecelakaan tersebut dan mereka tinggal bertahan hidup di sana hingga mereka ini meninggal di sana. Pulau Nikumaroro dianggap adalah pulau yang tidak berpenghuni, setidaknya sampai tahun 1938. Nikumaroro yang dulunya bernama Pulau Gardner, pulau ini terbentang sekitar 563 km tenggara Pulau Holland yang berada tepat di utara Khatulistiwa di tengah Samudra Pasifik. Sejak 1988, TIGHAR melakukan beberapa ekspedisi untuk mendapatkan bukti yang bakal memperkuat hipotesis tersebut. Mereka ini menemukan beberapa artefak, antara lain plexiglass yang merupakan kaca dari pesawat Lockheed Electra, kemudian kotak kosmetik perempuan dari tahun 1930, tulang yang kuat kemungkinan adalah jari dari manusia, tombol jaket penerbangan, cermin, lembaran aluminium, bahkan krim anti bintik yang diduga mungkin milik Amelia. Berdasarkan citra sonar, mereka juga menerka bahwa pesawat Amelia mungkin terletak di lepas pantai itu, sekitar 201 meter di bawah laut. Tapi ada bukti yang paling menarik menurut tim TIGHAR, adanya kerangka yang ditemukan di pulau itu pada tahun 1940. Pada penyelidikan awal oleh tim D.W. Hutless, pemeriksa medis, tulang-tulang yang ditemukan tersebut, kemudian tulang-tulang itu cuma diabaikan aja di sana. Alasannya karena mereka ini menduga kemungkinan besar tulang-tulang itu adalah milik laki-laki. Karena memang banyaknya sejumlah pria yang tewas di Pulau Nikumaroro dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1929. Jadi buat mereka ini pemeriksa medis tidak mengherankan kalau mereka ini menemukan tulang-tulang laki-laki di sana. Hingga pada akhirnya tulang-tulang itu dibiarkan ditinggalkan gitu aja dan akhirnya terlupakan. Pada tahun 1990-an, catatan penemuan tulang di Pulau Nikumaroro dibuka kembali. Berdasarkan catatan pemeriksaan medis yang asli, hasil pemeriksaan itu mengatakan bahwa tulang tersebut sebenarnya itu lebih mendekati sebagai tulang perempuan. Bahkan nih kalau dilihat lagi, tulang-tulang ini lebih cocok dengan tingginya Amelia. Sejak itu, beberapa ilmuwan telah berusaha untuk lebih akurat memastikan bahwa tulang-tulang itu mungkin memang milik Amelia. Dalam penelitian terbaru yang dimulai pada tahun 2016, ahli antropologi forensik Richard Jones dan Karen Burns menemukan bahwa morfologi tulang ketika dipulihkan dengan menerapkan metode forensik kontemporer dan disesuaikan dengan pengukuran yang dilakukan sebelumnya tampak konsisten dengan etnis dan juga tinggi dari Amelia. Richard juga menemukan bahwa pengukuran tulang memiliki lebih banyak kesamaan dengan Amelia daripada 99% individu lain dalam sampel referensi yang besar. Penelitian mereka tersebut juga telah dipublikasikan dalam jurnal antropologi forensik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau hal ini tuh begitu rumit karena masalahnya ini gak ada sebenarnya tulang yang benar-benar bisa diperiksa secara langsung untuk bisa memastikan yang sebenarnya.
Karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar melihat tulang-tulang tersebut lagi selama beberapa dekade lamanya. Semua analisa mereka ini hanya berdasarkan pada catatan sekitar 80 tahun yang lalu ketika penyelidikan awal dilakukan di Pulau Nikumaroro itu. Pada akhirnya nih, dengan adanya teori-teori konspirasi ini, tetap aja kita nggak pernah tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan hilangnya pesawat Electra 10E yang dikendarai oleh Amelia Earhart dengan navigatornya Fred Noonan. Misteri tentang Amelia dan pesawatnya akan terus meninggalkan pertanyaan untuk selama 80 tahun, 100 tahun, nggak ada yang tahu. Amelia dan para petualang lainnya telah menciptakan misteri yang belum terpecahkan oleh manusia di masanya dan hingga kini. Namun kenyataannya, Amelia Earhart adalah simbol emansipasi wanita dan inspirasi yang nyata bagi kita semua. Segala prestasinya yang fenomenal itu gak akan pernah hilang dari sejarah. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen sebanyak-banyaknya, dan bantu share video ini. Yang baru kali ini aja nonton video di channel aku ini, bantu support dengan klik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada kekurangan dan salah-salah kata maupun informasi. Tonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!